Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metode elemen hingga dengan kode TMT 3319 secara daring. Perkuliahan ini akan memberikan pembelajaran pada Anda tentang konsep dan perkembangan metode elemen hingga, formulasi yang dipergunakan, dan aplikasinya. Pada sesi ini, capaian pembelajaran yang diharapkan setelah Anda selesai mengikuti perkuliahan ini adalah Anda paham dan tahu tentang asal-usul dan sejarah metode elemen hingga. Kemudian Anda paham tentang prinsip dan konsep metode elemen hingga. Kemudian Anda tahu tentang formulasi yang dipergunakan pada metode elemen hingga, serta aplikasinya. Adapun buku referensi yang dipergunakan untuk topik kali ini, buku referensi yang dipergunakan adalah An Introduction to Finite Element Method karya Wahyu Kuncoro, kemudian Concept and Application of Finite Element Analysis karya R.T. Cook, dan yang ketiga adalah First Course in the Finite Element Method D.L. Logan. Peta pembelajarannya kurang lebih seperti ini. Kita mengawali dengan sejarah perkembangan metode elemen hingga, konsep dan prinsip dasar dari metode elemen hingga, formulasi yang dipergunakan, aplikasinya baik pada struktur maupun non-struktur. Itu ya. Timeline perkembangan metode elemen hingga. Ini metode elemen hingga ini sebenarnya sudah dimanfaatkan oleh para ahli dari zaman kuno, yaitu salah satu contohnya adalah ahli matematika di masa lalu dalam menghitung keliling sebuah lingkaran. Mereka secara tidak sengaja sebenarnya sudah mempergunakan konsep dari metode elemen hingga ini, yaitu dengan membagi lingkaran itu menjadi sejumlah poligon, bisa di dalam lingkaran atau di luar lingkaran, ya, dimana menurut cara perhitungan mereka akan menghasilkan bahwa limit dari poligon-poligon yang terbentuk itu bila jumlahnya adalah tidak terhingga limitnya, itu akan merupakan keliling dari sebuah lingkaran. Dengan persamaan ini akan kita tahu bahwa SL itu adalah untuk poligon-poligon yang ada di dalam lingkaran, nilainya akan sama dengan 2nr kali sin pi per n per pi per n. Sin untuk n mendekati tidak terhingga, maka pi per n akan mendekati 0, nilai 0. Jadi sin 0 adalah sama dengan 1 ya. Dan pi per n adalah tidak terhingga berapapun sehingga pi per n akan sama dengan 0 juga. Sehingga SL akan sama dengan 2πr. Tahu ya, keliling lingkaran adalah 2πr. Ini adalah konsep yang dilakukan oleh para ahli matematika masa lalu. Kemudian perkembangan berikutnya adalah Kohler dan Dugan tahun 30 memformulasikan tentang discrete aeroelasticity dalam bentuk matrik. Kemudian dilanjutkan oleh Anonim tahun 41 yang memperkenalkan framework method. Kemudian Koran pada 43 memperkenalkan variasional method.
Argyris tahun 54 dan 55 mempublikasikan tentang cara memecahkan persoalan brand stress yang efisien. Turner dan kawan-kawannya tahun 59 memperkenalkan konsep the direct stiffness method. Zankiewicz and Chung tahun 60 hingga awal 70 melaporkan bahwa finite element method atau metode elemen hingga dapat digunakan untuk segala macam aplikasi. Dan pada tahun 64 mulai diperkenalkan software metode elemen hingga yang dijual secara komersil. Semuanya ini merupakan inventor-inventor di bidang metode elemen hingga dan seperti yang kita kenal saat ini. Pada prinsipnya metode elemen hingga itu adalah merupakan sebuah metode numerik untuk memprediksi respon dari sistem engineering. Awalnya metode elemen hingga ini diaplikasikan pada struktur, hanya untuk mencari tegangan pada sebuah struktur. Tetapi dalam perkembangannya metode ini juga diaplikasikan untuk kasus-kasus non-struktural. Dan pada dasarnya besaran-besaran yang dapat diketahui dengan mempergunakan metode elemen hingga ini adalah displacement, velocity, temperatur, heat flow, heat transfer, dan lain sebagainya. Mengapa kita kok perlu metode elemen hingga? Apakah mechanics of material, mechanics of fluid, mekanika fluid mekanik tidak cukup untuk menyelesaikan kasus-kasus engineering saat ini? Ya, jawabannya adalah karena tidak cukup, tidak memadai. Katakanlah sebuah struktur dengan bentuk yang kompleks, untuk bentuk yang sederhana akan mudah untuk kita selesaikan dengan mempergunakan mekanik of material konvensional. Tetapi bila bentuk struktur itu adalah kompleks, tidak beraturan, irregular, untuk mengetahui besar sebuah displacement pada lokasi tertentu di benda yang geometrinya kompleks tersebut sangat sulit bila mempergunakan mechanics of material. Untuk itu perlu sebuah metode lain, pendekatan lain, yaitu metode elemen hingga untuk menyelesaikan proses problem struktural tersebut. Demikian pula untuk kasus-kasus non-struktural. Jadi pada prinsipnya, ya, katakanlah kasus ini, pada kasus ini branch, kita beri beban pada daerah yang kurvatur ini dengan beban P. Untuk mengetahui besar tegangan, displacement pada posisi-posisi di daerah yang irregular ini, akan sulit kita mencarinya dengan mempergunakan mekanik of material konvensional. Dengan mempergunakan metode elemen hingga, caranya adalah dengan membagi dari domain ini, model ini, menjadi sejumlah elemen. Ini adalah pembagian proses diskretisasinya menjadi sejumlah elemen. Akan kita hasilkan bentuk struktur yang sama, tetapi merupakan gabungan dari sejumlah elemen kecil-kecil. Dan dengan mempergunakan metode elemen hingga, tiap-tiap titik nodal yang ada di tiap elemen ini akan bisa kita ketahui besar parameter yang kita inginkan. Mungkin tegangan atau displacement di titik ini akan kita cari. Dan apabila mempergunakan software metode elemen hingga, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi pada prinsipnya
metode elemen hingga itu, proses perhitungan dengan mempergunakan metode elemen hingga itu ada 5 tahapan, yaitu pertama, problem fisik itu kita modelkan. Langkah kedua adalah kita melakukan diskretisasi problem fisik itu menjadi sejumlah elemen. Nah, sebagai ilustrasi, katakanlah problem fisiknya adalah gear ya, roda gigi ya. Ini salah satu gigi sebuah roda gigi. Nah, model dari roda gigi roda gigi ini kita bagi-bagi menjadi sejumlah elemen. Ini adalah yang elemen, tipe elemen, salah satu tipe elemen, macam-macam tipe elemen adalah seperti ini. Ini adalah salah satunya ya. Salah satu kita pakai untuk memodelkan problem fisiknya. Di mana tiap-tiap elemen itu memiliki nodal. Nah, titik-titik ini namanya titik-titik nodal. Kita bagi-bagi menjadi sejumlah elemen hingga membentuk-bentuk gigi roda gigi ini. Kemudian kita menentukan persamaan tiap-tiap elemen tadi dengan menentukan interpolasi di tiap elemen, menentukan matrik kekakuan dan lain sebagainya. Ini persamaan tiap-tiap elemen kita tentukan dengan interpolasinya bagaimana. Nanti kalau terjadi displacement, bentuk displacementnya bagaimana. Ini kita pilih dengan interpolasi ya. Kemudian selanjutnya matrik kekakuan juga kita tentukan, kita pilih, kita hitung. Kemudian setelah persamaan elemen tersebut terbentuk, persamaan tiap-tiap elemen yang membentuk problem fisik ini kita gabung atau kita assemblikan agar menjadi sebuah persamaan global dari struktur tersebut. Dan dari persamaan global itu kita cari besar displacement pada tiap-tiap titik nodalnya. Dengan mengetahui displacement di tiap-tiap titik nodal, maka kita akan bisa menghitung besarnya regangan, tegangan yang terjadi pada tiap-tiap titik nodal tersebut. Jadi setelah kita assembly persamaan elemen ini menjadi sebuah persamaan globalnya, kemudian kita bisa menghitung besar displacement di tiap nodal ini, mungkin di nodal ini, mungkin nodal ini, nodal ini, nodal ini. Kemudian dengan diketahuinya displacement tiap nodal, kita bisa melanjutkan mencari parameter lain, yaitu regangan, tegangan di tiap-tiap titik nodalnya. Atau mungkin kalau untuk kasus nonlinear, head flux, head transfer pada tiap titik nodal ini. Demikian prinsip dari metode elemen hingga, dan penjelasan lebih detail tentang prinsip ini akan saya sampaikan pada video lanjutan atau video selanjutnya ya. Jadi silahkan mengikuti video bagian kedua yang akan saya upload juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.